Perang Dunia Kedua terjadi sebuah ketegangan antara blok barat dan blok timur yang kemudian memicu sebuah perang baru. Perang apakah itu? Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Kak Indah. Video kali ini kita akan membahas tentang Perang Dingin. Perang Dingin itu apa sih teman-teman? Bukan perang yang menggunakan es ya, atau perangnya di kutub. Salah, tapi Perang Dingin itu adalah proses yang menggambarkan antara konflik atau ketegangan yang pernah terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Oke deh. Kak Indah mau jelasin konsepnya dulu ya, atau pengertian Perang Dingin, supaya kalian gak bingung, karena di dunia itu sering terjadi perang ya. Ada Perang Dunia 1, ada Perang Dunia 2, ada Perang Dingin, ada perang-perang di antar negara. Nah, kali ini kita bahas yang Perang Dinginnya. Oke, Perang Dingin itu adalah istilah. Jadi istilah yang menggambarkan konflik atau ketegangan yang terjadi antara blok barat sama blok timur. Oke, jadi terjadi konflik antara blok barat sama blok timur. Oke, nah berarti yang perang udah tahu ya, ada dua blok barat sama blok timur. Blok barat itu siapa sih? Blok barat itu pemimpinnya adalah Amerika Serikat. Oke, Amerika Serikat. Nah, terus kalau blok timur siapa pemimpinnya? Kalau blok timur pemimpinnya adalah Uni Soviet. Oke. Nah, jadi kita udah tahu ya, mereka perangnya antara blok barat sama blok timur, antara Amerika sama Uni Soviet. Gimana sih dua negara yang dulu bersekutu, yang dulu menjadi satu geng, satu kelompok ya, satu kelompok dalam Perang Dunia Kedua, tapi pada akhirnya mereka kemudian menjadi berantem. Ternyata teman-teman, sebab perangnya itu adalah karena mereka berdua antara blok barat sama blok timur itu saling berebut untuk menjadi sebuah negara yang terkuat di dunia. Pengen jadi negara adik kuasa. Namanya adik kuasa kan gak boleh dua ya, harusnya satu. Maka itu yang kemudian menimbulkan terjadinya Perang Dingin. Oke, kalau di sini Kak Indah tulis tuh sebabnya karena pasca Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang tadinya jadi satu blok, di blok sekutu, mereka kemudian memiliki keinginan untuk menjadi negara terkuat. Nah, karena ada dua orang yang punya keinginan yang sama, maka kemudian menimbulkan persaingan. Persaingan antar kedua negara tersebutlah yang disebut dengan Perang Dingin. Nah, terus perangnya apa Kak? Gimana sih pada saat itu terjadi perangnya? Yang pertama, mereka saling bersaing untuk menanamkan pengaruhnya di dunia. Jadi rebutan untuk menanamkan ideologinya yang ada di dunia. Ideologi mereka apa Kak? Ideologi mereka berbeda. Kalau Amerika Serikat ideologinya adalah liberalisme kapitalisme. Kalau Uni Soviet, ideologinya adalah sosialis komunis atau sosialisme komunisme. Dua ideologi yang sebenarnya saling bertolak belakang, teman-teman. Akhirnya menimbulkan persaingan. Amerika harus menanamin pengaruhnya ke negara yang menurut dia pro. Terus Uni Soviet juga sama, menanamkan pengaruhnya ke beberapa negara yang mau mendukungnya. Jadi terjadilah persaingan tersebut yang disebut dengan Perang Dingin. Oke. Terus kronologi perangnya gimana Kak? Apakah mereka melakukan pertempuran di sebuah medan seperti front Eropa atau front Asia yang terjadi pada Perang Dunia Kedua? Enggak, tapi mereka perangnya enggak secara langsung, enggak kontak fisik. Tapi intinya adalah persaingan, oke? Nah, persaingan yang pertama, mereka saling membentuk fakta pertahanan. Fakta pertahanan. Jadi mereka masing-masing membentuk sebuah kelompok pertahanan masing-masing. Oke, kalau Amerika bentuk apa ya? Amerika Serikat. Nah, kalau Amerika Serikat, dia bentuk pertahanan ada macam-macam. Ada NATO. Oke, ada NATO. Nah, NATO itu adalah gabungan dari negara-negara yang berada di wilayah Atlantik Utara yang mendukung Amerika. Selain itu ada apa lagi Kak? Ada SENTO. Oke, kalau SENTO adalah fakta pertahanan untuk negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah. Terus ada apa lagi?
ada SEATO. Kalau yang ini, SEATO buat negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Terus ada lagi nih, selain SEATO, NATO ada ANZUS. Nah, kalau ANZUS ini adalah gabungan dari Amerika Serikat, Australia, dan New Zealand. Jadi ada banyak ya, kalau Amerika dia punya NATO, CENTO, SEATO, kemudian ANZUS. Kalau Uni Soviet punya apa? Uni Soviet nggak mau kalah saing. Uni Soviet, kemudian dia membentuk Fakta Warsawa. Oke, Kak Indah tulis di bawahnya ya. Fakta Warsawa. Nah, satu aja Kak? Iya, satu aja. Tapi Fakta Warsawa ini adalah gabungan dari negara-negara yang mendukung Blok Timur atau Uni Soviet. Berarti kita udah tahu ya di persaingan yang pertama. Terus saingan apa lagi Kak? Nggak cuma saingan fakta pertahanan, tapi mereka juga saingan dalam bidang ekonomi. Pokoknya mereka melakukan segala cara ya, supaya negara-negara lain tuh mau ikut gabung ke dalam bloknya, mau jadi sekutunya. Nah, kalau Amerika dia menawarkan beberapa program bantuan ekonomi. Di antaranya ada Marshall Plan, ada Doktrin Truman, Marshall Plan, kemudian ada Doktrin Truman. Nah, di sini Kak Indah tulis lagi ya, ada Doktrin Truman. Oke, yang bawahnya Kak Indah naikin ya teman-teman, supaya hemat. Oke deh, di sini ada 3 ya. Ada Doktrin Truman, kemudian ada MSA. Nah, kalau 3 ini, apakah punya peran yang beda-beda nih? Beda-beda. Kalau Marshall Plan, itu lembaga bantuan yang dibentuk sama Amerika untuk negara Eropa. Negara Eropa manakah? Negara Eropa bagian Barat. Oke. Nah, kemudian kalau Doktrin Truman, itu buat negara di Yunani sama Turki. Kalau MSA, bantuan untuk negara-negara yang berkembang. Jadi pernah juga nih Indonesia ditawarin pada saat masa demokrasi terpimpin, ditawarin yang kemudian Indonesia kemudian menjadi penyebab jatuhnya kabinet Sukiman ya pada saat itu, karena bangsa Indonesia tuh harusnya netral, karena politik luar negeri kita kan bebas aktif ya, politik luar negeri yang bebas aktif, jadi kita nggak boleh mihak antara blok barat sama blok timur. Tapi emang kalau kita lihat dinamika politik Indonesia sendiri itu memang pasang surut ya teman-teman. Sempat ketika demokrasi liberal kita agak sedikit ke Amerika, kemudian sempat juga ketika demokrasi terpimpin kita ke timur gitu, karena kita mendukung beberapa ideologi komunis. Tapi intinya mah tetap satu, kita berada di jalur yang benar ya. Kita melakukan atau menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Oke. Terus kalau tadi kita udah tahu bahwa Amerika ngasih 3 program, kalau Uni Soviet ngasih apa ya? Kalau Uni Soviet ngasih bantuan dengan nama lembaganya adalah Molotov Plan. Oke, ada lembaga namanya Molotov Plan. Nah, Molotov ini adalah lembaga ekonominya si Uni Soviet untuk negara-negara yang pro sama blok timur. Oke, udah tahu ya? Udah tahu. Kak Indah lanjut ya. Nah, terus selanjutnya selain persaingan yang tadi udah kita sebutin, mereka juga melakukan persaingan teknologi antariksa. Wah, bukan hanya di bumi ya yang diperebutkan, tapi juga di luar angkasa. Di bumi udah tadi, udah ekonomi, udah fakta pertahanan. Kalau kali ini mereka sampai keluar angkasa. Siapa yang duluan pengen keluar angkasa? Nah, itu terjadi pada saat persaingan teknologi antariksa. Nah, jadi yang mereka lakukan adalah mereka cepet-cepetan untuk mengirimkan perangkat militer ke luar angkasa, kemudian perangkat-perangkat buat spionase. Spionase apaan sih Kak? Spionase itu adalah alat untuk memata-matai. Jadi mereka saling mengintai nih, kelemahannya Amerika apa? Kelemahan Uni Soviet apa? Itu dikirim perangkatnya ke luar angkasa. Terus dikirim juga perangkat untuk alat komunikasi. Juga terus sampai pada mengirimkan misi ke luar angkasa. Siapa yang duluan berhasil ke luar angkasa? Siapa teman-teman? Kita pernah belajar ya pada teknologi luar angkasa, yaitu tokohnya namanya Yuri Gagarin. Ternyata Uni Soviet duluan yang berhasil ke luar angkasa. Oke? Nah, terus persaingannya nggak berhenti sampai di antariksa aja. Ada juga persaingan militer. Persaingan militer, apa yang mereka lakukan? Yang mereka saja.
ada juga persaingan militer. Persaingan militer, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah saling menjaga pertahanannya dengan masing-masing memiliki senjata. Masing-masing memiliki senjata, yaitu baik berupa senjata nuklir maupun juga senjata rudal balistik. Nah, nuklir sebenarnya nggak boleh ya teman-teman, karena bahaya nih kalau nuklir ini disebut sebagai senjata pemusnah massal, lebih dahsyat daripada bom atom yang pernah meledak di kota Nagasaki sama Hiroshima. Wah, bahaya banget deh, ini jangan sampai ada ya, tapi nyatanya ada. Amerika punya, kemudian Uni Soviet juga punya. Nah, selain itu juga pada saat Perang Dingin itu terjadi intervensi politik. Intervensi politik. Jadi si Amerika Serikat sama Uni Soviet itu kan sama-sama pengen nanamin pengaruh atau ideologinya. Kemudian sampai akhirnya berdampak juga kepada politik dari negara lain nih. Jadi mereka intervensi, ikut campur dalam urusan politik dalam negeri di beberapa negara. Contohnya apa Kak? Contohnya waktu itu mereka ikut campur dalam masalah si negara Jerman. Sampai akhirnya si Jerman terbagi menjadi dua. Ada Jerman Timur, ada Jerman Barat. Jerman Barat dikuasai Amerika, Inggris, Prancis. Kemudian kalau Jerman Timur dikuasai sama Uni Soviet. Dipecah jadi dua. Nah, diintervensi ya. Kemudian apalagi Kak? Ada lagi konflik Tiongkok. Nah, di negara Tiongkok juga diikut campurin gitu, diikut campurin. Jadi hingga akhirnya kemudian menimbulkan konflik antara Partai Komunis sama Partai Nasionalis. Konflik ya. Terus ada lagi Perang Korea. Nah, buat kalian tuh yang suka boyband ya, itu pasti negara Korea. Negara Korea adalah negara yang juga menjadi terkena dampak pada saat Perang Dingin. Negara Korea itu pecahnya pada saat Perang Dingin, teman-teman, antara Korea Selatan sama Korea Utara. Nah, mereka punya ideologi yang beda. Kalau yang Selatan liberal, dia cenderung ikut dengan Amerika Serikat pada saat Perang Dingin. Kemudian yang Utara itu cenderung komunis karena dia lebih berkiblat pada Uni Soviet. Jadi mereka pecah. Cuma bedanya kalau Jerman mereka nyatu lagi karena memang keinginan untuk berpisahnya bukan dari negaranya, tapi dari orang lain yang mengintervensi di dalamnya. Tapi kalau Korea pada akhirnya kedua wilayah ini ingin menentukan ideologinya masing-masing, bertahan dengan ideologi yang mereka anggap paling baik untuk negara mereka. Oke? Terus ada lagi Perang Vietnam. Vietnam pun pernah terpecah teman-teman saat Perang Dingin. Ada Vietnam Selatan, ada Vietnam Utara. Kalau Selatan liberal, cenderung Amerika. Kemudian kalau Vietnam Selatan, Vietnam Utara itu cenderung komunis. Nah, juga ada terjadi peristiwa krisis misil Kuba. Sama, ini juga ideologi. Setelah kepemimpinannya Fidel Castro, kemudian Kuba berubah menjadi ideologi komunis. Sebelumnya dia adalah ideologi liberalis sama Fulgencio Batista. Oke. Jadi ternyata konflik ini atau persaingan pada saat Perang Dingin juga menyebabkan intervensi politik di beberapa negara. Selain itu teman-teman, mereka juga melakukan misi saling memata-matai atau spionase dengan membentuk organisasi rahasia. Jadi kalau si Amerika membentuk CIA, kalau si Uni Soviet membentuk KGB. Masing-masing saling mengintai nih, apa nih kelemahannya Amerika, terus si Uni Soviet juga mengintai Amerika. Terus Amerika juga pengen cari tahu apa nih kelemahan dari Uni Soviet supaya mudah untuk dikalahkan. Oke? Nah, jadi kalian sudah tahu ya tentang Perang Dingin. Jadi penyebabnya Perang Dingin itu adalah persaingan antara Blok Barat sama Blok Timur. Blok Barat itu adalah Amerika Serikat, Blok Timur itu adalah Uni Soviet yang timbul karena keinginan untuk menjadi negara yang paling terkuat di dunia. Lalu bagaimana ya perang akhir dari Perang Dingin ini? Kita pelajari di video berikutnya ya. Sampai jumpa.